Apapun yang kita pikirkan, lalu kita ucapkan dengan perasaan, itu bisa menarik sesuatu itu masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, apalagi kalau sesuatu itu kita lakukan, kita perbuat, ini akan benar-benar mengundang sesuatu yang kita lakukan itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Mau tahu contohnya? Simak video ini sampai habis. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Aili Mindartinian. Boleh panggil saya Bunda atau Cici, disesuaikan dengan umur saja. Yang penting kita bisa bersahabat di sini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan dengan perasaan bisa menjadi kenyataan. Nah, apalagi kalau sesuatu itu kita perbuat atau kita lakukan. Lalu bagaimana kalau sesuatu yang kita lakukan itu negatif, bukan sesuatu yang positif? Banyak sekali orang-orang melakukan hal negatif tanpa ia sadari. Contohnya seperti ini. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya punya teman. Di awal pernikahan mereka hidupnya susah. Boleh dibilang ya cukup untuk hari ke hari aja. Seperti kebiasaan kami, menjelang hari raya Imlek atau Xinjia, bagi warga yang kurang mampu itu sering mendapatkan bantuan dari yayasan-yayasan atau bantuan dari personal-personal atau orang-orang yang kaya yang ingin menyumbangkan atau menzakatkan sedikit hartanya. Nah, kebetulan peraturannya itu cukup mempunyai surat keterangan tidak mampu, atau bila kita merasa tidak mampu, kita boleh mengambil bantuan tersebut. Bantuan itu berupa beras, minyak, gula, roti, dan juga uang. Jadi bantuan ini boleh dibilang sangat menggiurkan, jumlahnya cukup banyak, dan banyak sekali orang-orang yang mengambil bantuan ini. Kita balik lagi kepada teman saya tadi. Tahun demi tahun pernikahannya, setelah kelahiran anak pertama, rezekinya kian meningkat dan akhirnya ia sanggup membuka sebuah toko. Tokonya sangat laris, maju, dan mempunyai keuntungan yang banyak sampai dia membeli sebuah ruko. Dilanjutkan dengan membeli sebuah mobil mewah. Nah, sangat enak hidupnya kan? Kita pun melihatnya juga sangat senang. Dia sudah terbebas dari kesusahan. Ternyata teman saya yang sudah mampu ini tadi, yang sudah naik derajatnya, masih saja mengambil bantuan-bantuan untuk orang miskin. Di samping itu, dia juga mengambil bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah. Ia sengaja mendatangi RT setempat untuk mengurus surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin. Nah, rupanya nggak sampai di sini. Istri teman saya ini, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya bergibah, juga mengurus surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas sekolah gratis di yayasan di mana anak kami menimba ilmu. Ya, maksudnya anak saya dengan dia itu satu sekolah. Mungkin pihak sekolah ini juga boleh dibilang termasuk baik ya. Mereka tidak memeriksa langsung apakah orang ini mampu atau tidak mampu. Begitu ada surat keterangan tidak mampu, mereka langsung mengurus dan menggratiskan biaya sekolahnya. Ya, boleh dibilang yayasan yang baik. Jadi teman saya tadi udah kaya raya, punya rumah, punya toko, punya mobil mewah, tetapi masih saja mengambil bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan dari yayasan untuk orang-orang yang tidak mampu, sekaligus bantuan sekolah gratis bagi anak-anak yang juga tidak mampu. Sejujurnya, saya juga pernah memberikan pesan kepada dia, dan saya harap apabila dia menonton video ini, dia mengerti apa yang saya maksudkan dulu. Saya bilang, bukankah hidupmu sudah mampu, sudah enak? Kenapa masih mengambil bagian atau jatah untuk orang-orang yang tidak mampu? Itu sama saja kau menyumpah dirimu sendiri untuk menjadi miskin, untuk menjadi benar-benar tidak mampu dan harus dibantu. Tetapi teman saya ini berkilah, loh BLT ini kan bantuan dari pemerintah, apa salahnya kita ambil? Toh kita bayar pajak. Ya, kalau pendapatnya udah begini, saya diam aja. Saya nggak mau terlalu banyak ikut campur dengan kehidupan orang. Lalu, sekarang sudah memasuki tahun kelima yang saya lihat toko teman saya itu sangat sepi, hampir tidak ada pembeli. Apalagi di sekitarnya sudah ada toko-toko yang sama, yang menjual barang-barang yang sama dengan dia. Maksudnya, dia mempunyai saingan yang berat, di mana para pelanggannya banyak yang berpindah ke toko-toko yang ada di sekitarnya tersebut. Tidak lama kemudian, bisnis suaminya yang lain menjadi bangkrut. Nggak tahu apa sebabnya, tapi mendengar kabar, ada orang yang dengan kejam telah menipunya, melarikan uangnya. Dan hal pertama yang ia lakukan untuk menyelamatkan perekonomian keluarganya adalah menjual mobil mewahnya. Uang hasil penjualan mobil mewahnya mungkin digunakan untuk membayar hutang-hutang usaha dan juga untuk membiayai kehidupan sehari-hari, akhirnya pun habis. Karena suaminya belum mempunyai bisnis baru dan ia hanya berharap pada tokonya yang semakin hari semakin sepi pembeli. Pada akhir cerita yang saya lihat, di saat ini, sekarang ini, dia benar-benar menjadi orang yang tidak mampu. Orang yang benar-benar butuh untuk dibantu. Ya, ini adalah sesuai dengan apa yang ia perbuat. Dia telah mengambil surat keterangan dari RT, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, lalu dia mengambil bantuan-bantuan pemerintah atau bantuan yayasan untuk orang-orang miskin,
Nah, akhirnya dia benar-benar menjadi miskin. Dia secara langsung telah menyumpah dirinya untuk menjadi miskin dengan cara selalu merasa miskin, selalu merasa kurang, dan selalu berharap dengan bantuan-bantuan dari pemerintah atau dari yayasan. Padahal sebenarnya dia sudah termasuk orang kaya yang mempunyai toko, rumah, mobil mewah. Tapi apa pada akhirnya? Dia benar-benar menjadi miskin sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan ia ucapkan. Apalagi surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin itu tertulis. Ini adalah scripting. Dalam hukum tarik-menarik atau law of attraction, ini mempunyai energi yang kuat untuk mengubah hidupmu sesuai dengan apa yang kau tuliskan. Ya, maksudnya walaupun surat keterangan miskin itu bukan dia yang menulis, tapi surat keterangan miskin itu dia buat untuk dirinya sendiri. Benar atau betul? Nah, sahabat semua, mungkin video ini ya mohon maaf sekali lagi, bukan maksud saya untuk bergosip atau bergibah atau ngomongin orang, tetapi ini adalah yang saya lihat bahwa hukum tarik menarik atau law of attraction itu benar-benar bekerja secara nyata, dan ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai di sini sahabat semua, masih ada yang mau pura-pura miskin atau sengaja mengambil bantuan untuk orang-orang miskin, kecuali sahabat semua memang benar-benar tidak mampu. Jadi hati-hati.